Bro, pernah nggak sih lu ngerasa kadang obrolan sama seseorang itu kelihatannya biasa aja, tapi entah kenapa setelahnya kepikiran terus. Bukan karena topiknya berat, bukan karena obrolannya lama, tapi karena ada sesuatu yang kerasa beda. Ada rasa hangat, ada rasa nyambung, ada rasa kayak, kok gue ngerasa dimengerti ya? Sebenarnya, itu bukan kebetulan. Ada satu hal yang sering banget dilewatin orang soal koneksi. Dan ironisnya, justru ini yang paling penting. Banyak orang mikir koneksi itu dibangun dari penampilan, dari kata-kata yang pintar, dari usaha buat kelihatan menarik, lucu, pintar, atau berwawasan. Padahal kenyataannya, koneksi yang benar-benar dalam itu dibangun dari presencing, dari kehadiran yang utuh, bukan sekadar ada secara fisik, tapi hadir secara mental, emosional, dan energi. Lu bisa duduk berhadapan sama seseorang, tapi pikiran lu kemana-mana. Lu bisa ngobrol lama, tapi sebenarnya nggak ada yang benar-benar nyambung. Karena badan lu ada, tapi diri lu nggak hadir. Dan ini yang jarang disadari orang. Lu nggak butuh kalimat sempurna buat bikin seseorang ngerasa dekat. Lu nggak butuh momen ideal. Lu nggak butuh strategi ribet. Yang lu butuhin cuma satu hal yang sekarang malah jadi barang langka. Niat buat benar-benar hadir. Kalau lo pengen nyambung secara dalam sama temen cewek lo, atau sama siapapun. Bahkan cuma dalam waktu 3 menit. Hal pertama yang harus lo ubah itu bukan kata-kata lo, tapi fokus lo. Berhenti berusaha buat mengesankan, mulai berusaha buat memahami. Karena koneksi itu nggak lahir saat lo paling banyak ngomong. Koneksi lahir saat lo paling tulus dengerin. Saat lo ngasih seseorang perhatian penuh, mata lo, bahasa tubuh lo, diam lo, empati lo, tanpa sadar lo lagi ngirim pesan yang kuat banget. Pesan yang jarang orang dapat di zaman sekarang. Gue liat lo, gue dengerin lo, dan di momen ini lo penting. Di dunia yang penuh notifikasi, scroll tanpa henti, dan pikiran yang selalu kebagi, kehadiran kayak gitu tuh magnetik. Sekarang gue mau ajak lo ngerasain ini pelan-pelan. Menit pertama, presence. Ini bukan soal teknik komunikasi. Ini soal sikap, taruh HP. Bukan sekadar di balik layarnya, tapi bener-bener disingkirin. Karena orang bisa ngerasain bedanya antara HP-nya nggak dipakai sama fokusnya beneran ke gue. Bikin kontak mata. Bukan yang bikin nggak nyaman, tapi yang hangat. Postur tubuh lo terbuka. Nada suara lo tenang. Bahasa tubuh lo ngomong satu hal. Gue ada di sini dan gue nggak kemana-mana. Presence itu pondasi dari rasa aman. Dan rasa aman itu awal dari kepercayaan. Tanpa presence, obrolan cuma jadi tukar cerita. Dengan presence, obrolan berubah jadi ruang. Hadir artinya lo nge-pause semuanya. Suara ribut di kepala lo. Asumsi-asumsi lo. Dorongan buat buru-buru jawab atau nyambungin ke pengalaman lo sendiri. Lo nggak lagi nunggu giliran ngomong. Lo lagi pengen ngerti. Dan percaya deh bro, kebanyakan orang sebenarnya nggak butuh solusi. Mereka cuma butuh ditemenin tanpa dihakimi. Masuk ke menit kedua, curiosity. Rasa ingin tahu yang tulus. Bukan kepo, bukan interogasi, tapi ketertarikan yang lahir dari empati. Curiosity itu jembatan tak terlihat yang nyambungin dua hati. Saat lo bener-bener penasaran sama dunia batin seseorang, lo lagi bilang, gue pengen tahu siapa lo yang sebenarnya, bukan cuma versi luar lo. Makanya pertanyaan lo jangan berhenti di fakta. Jangan cuma kerja di mana, sibuk apa, lagi ngapain. Coba geser dikit ke perasaan, ke makna. Misalnya, akhir-akhir ini apa sih yang bikin lo kepikiran? Atau hal apa yang lagi bikin lo semangat belakangan ini? Kalimatnya sederhana, tapi pintu yang kebuka dalam. Dan di sini, banyak orang gagal bukan karena pertanyaannya salah, tapi karena mereka nggak benar-benar dengerin jawabannya. Mereka denger sambil nyiapin respon, sambil mikir mau masukin cerita sendiri, sambil nunggu momen buat balik ke diri mereka.
Padahal justru di momen lo diam dan dengerin itulah koneksi tumbuh. Dengerin nada suaranya, perubahan ekspresinya, jeda kecil sebelum dia jawab. Curiosity juga butuh kesabaran. Nggak semua jeda harus diisi kata. Kadang diam itu justru bikin orang ngerasa aman buat jujur. Dan saat seseorang ngerasa dipahami, dia ngerasa dihargai. Rasa gue didengar dan dimengerti itu jarang banget. Dan begitu seseorang ngerasain itu sama lo, hubungan lo nggak akan sama lagi. Masuk ke menit ketiga, authenticity. Ini bagian yang paling susah dan paling ngena. Keaslian, keberanian buat jadi diri sendiri tanpa topeng. Banyak orang capek bukan karena hidupnya berat, tapi karena mereka ngerasa harus tampil terus. Harus kelihatan kuat, harus kelihatan yakin, harus kelihatan aman. Padahal yang bikin orang nyambung itu bukan kesempurnaan, tapi kejujuran. Autentik itu bukan curhat berlebihan, bukan drama, tapi jujur sama apa yang lo rasain. Kalau lo nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau sesuatu nyentuh lo, akui. Kalau lo gugup, ya nggak apa-apa. Kerentanan itu bukan kelemahan, itu keberanian dalam bentuk paling dewasa. Saat lo nyaman jadi diri lo sendiri, orang di depan lo ikut ngerasa aman. Energi itu kerasa, nggak bisa dipalsuin. Dan dari situlah kepercayaan lahir. Authenticity juga soal konsistensi. Apa yang lo ucapin nyambung sama sikap lo. Bukan sekadar kata-kata manis, tapi tindakan kecil yang nyata. Di dunia yang sibuk sama citra, jadi manusia apa adanya itu revolusioner. Dan di titik ini, lo mulai sadar kedalaman koneksi itu nggak diukur dari durasi, tapi dari kebenaran. Lo bisa ngobrol berjam-jam tapi tetap kosong. Atau lo bisa ngobrol 3 menit dan ngerasa nyambung secara emosional. Karena kedalaman lahir saat presence, curiosity, dan authenticity ketemu di satu momen yang jujur. Kita hidup di dunia yang ngejar kuantitas. Lebih banyak chat, lebih banyak interaksi, lebih banyak koneksi. Tapi jiwa nggak butuh banyak, jiwa butuh nyata. Beberapa kata yang diucapin dengan niat bisa lebih menyentuh daripada ribuan kata tanpa perhatian. Saat lo hadir sepenuhnya, penasaran dengan tulus, dan jujur tanpa topeng, lo lagi menciptakan momen manusiawi yang langka. Dan momen kayak gitu ninggalin bekas. Lo jadi lebih peka. Nada suaranya berubah saat dia cerita tentang hal yang dia peduli. Matanya berbinar pas ngomongin mimpi. Atau diam sejenak sebelum ngomongin sesuatu yang sensitif. Disitulah koneksi hidup. Dan percaya bro, 3 menit dengan hati yang hadir bisa lebih bermakna daripada 3 jam setengah-setengah. Karena koneksi sejati bukan soal strategi, bukan soal teknik, tapi soal ketulusan. Hadir sepenuhnya, penasaran dengan tulus, jujur apa adanya. Saat fokus lu bergeser dari gimana caranya gue kelihatan menarik ke gimana caranya gue ngerti, semuanya berubah. Hubungan yang nyata dibangun dari momen kecil, bukan milestone besar. Dari keberanian buat jadi manusia, bukan performer. Kadang, yang dibutuhin seseorang cuma satu hal sederhana. Diingetin bahwa dia penting. Dan mungkin, kehadiran lo, rasa ingin tahu lo, dan kejujuran lo bisa jadi awal dari koneksi yang nggak akan dia lupain. Karena kedalaman bukan soal berapa lama lo kenal seseorang, tapi seberapa nyata lo berani hadir. Dan kadang, semua itu bisa dimulai cuma dalam 3 menit. Terima kasih, semoga bermanfaat.